meskipun ditinggalkan Lucy Rahmawati yang kemudian digantikan Cynthia Lamusu. Lebih dari profesional, Ebitri juga gelisah dengan keadaan bangsa kita yang sekarang di sana-sini menampakkan gejala perpecahan. Karena itu Ebitri perlu menyanyikan lagu pembangkit semangat persatuan yang judulnya We Are One. Tuh, kenceng emang. Nggak, kurang tinggi. Ini lagu We Are One. Pertama kali kita bawain sama Cynthia dan dia juga baru belajar. Ya, Tia ya? Tuh, masih mikir. Pemirsa, ini adalah tentang Nola dari Ebitri yang belum beruntung. Harapannya agar kekasihnya menang di Olimpiade Sydney ternyata berwujud kekalahan. Pagi-pagi Taufik Hidayat sudah meninggalkan gelanggang bulu tangkis karena disikat lawannya. Ya, siang, malam, pagi, sore mendoakan supaya ya dia bisa bermain baik di Olimpiade dan dia bisa memberikan yang terbaik. Kali ini Taufik Hidayat memang kalah, tapi Nola tidak akan berhenti mendukungnya agar sang kekasih membuat prestasi pada kejuaraan lainnya. Gimana rasanya pacaran dengan olahragawan yang bernama Taufik Hidayat? Abang nih, aku pikir kita peran abang. Si abang. Ya gimana ya, nggak gimana-gimana sebenarnya. Kamu udah mulai tertarik juga megang raket? Ya, aku sih pengen berguru. Nggak, ya bedanya karena dia adalah seorang atlet yang disiplinnya beda, jelas tuh tanggung jawabnya lebih besar. Dan di sini bedanya aku lebih banyak kasih push dorongan yang lebih banyak memberikan support. Artis pacaran dengan atlet. Bagaimana dengan Widi rekan Nola di Ebitri? Dia sama siapa? Ini main basket. Entah sembarangan atau serius ucapan Nola barusan, tapi yang jelas, di sisi profesionalisme, Ebitri tetap solid meskipun ditinggalkan Lucy Rahmawati yang kemudian digantikan Cynthia Lamusu. Lebih dari profesional, Ebitri juga gelisah dengan keadaan bangsa kita yang sekarang di sana-sini menampakkan gejala perpecahan. Karena itu, Ebitri perlu menyanyikan lagu pembangkit semangat persatuan yang judulnya We Are One. Tuh, kenceng emang. Nggak, kurang tinggi. Ini lagu We Are One. Pertama kali kita bawain sama Cynthia dan dia juga baru belajar. Ya, Tia ya? Tuh, masih mikir. 1, 2, 3, 4. Denger aja liriknya segala macam, kita berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku gitu, tapi bukan berarti kita terpecah belah gitu. Jadi dari situ kita berusaha dari lagu-lagu kita, dari tari-tarian kita berusaha mewujudkan kesatuan. Pemirsa, kita tahu sulit sekali membedakan definisi artistik dan pornografi. Menurut si A ini artistik, tapi menurut si B itu porno. Demikian pula yang terjadi dengan video klip Dewi Gita yang terbaru. Pemirsa, ini adalah kabar tentang Dewi Gita dan video klipnya yang terbaru. Lagunya berjudul Kekaguman Cintaku yang terkandung dalam album Kegaiban Biru. Hanya saja, video klip tersebut tidak akan pernah bisa kita saksikan karena tidak lulus sensor. Pasalnya dalam video klip itu ada gambar orang telanjang. Emang itu dia telanjang bulat, tapi cowok-cowok gitu ya banyakan gitu. Tapi sebenarnya itu artistik gitu ya, itu art banget. Tapi nggak tahu kenapa kena badan sensor, akhirnya diedit ulang, terus jadi diblurin, jadi nggak kelihatan. Kalau mau lihat yang aslinya silakan datang ke rumah saya untuk dijadikan koleksi. Kami sempat melihat video klip tersebut dan itu pasti tidak mungkin kami tayangkan di hadapan umum. Video klipnya itu di situ aku sebagai bidadari ceritanya yang nolongin manusia-manusia yang haus akan cinta, meradang akan cinta. Nah, manusia yang haus yang meradang akan cinta itu digambarkan laki-laki yang otot-ototnya kelihatan, tapi ada yang sebagian kurus kering gitu, terus diibaratkan tuh telanjang gitu, terus minta tolong untuk agar cintanya tetap hadir gitu di kehidupannya dia. Nah, aku ceritanya datang gitu untuk memberikan itu ke mereka. Yang telanjang itu sebenarnya siapa tuh, model Indonesia, model luar, apa model dari mana, atau temen Dewi sendiri atau siapa? Model Indonesia, penasaran kan? Makanya nyesel deh, kita juga udah bayar mahal, percuma jadinya. Dibayar mahal karena model tersebut benar-benar bersedia telanjang. Telanjang, benar-benar telanjang bulat. Cuma ada adegan terakhir yang aku masuk ke lingkaran orang-orang itu, nah itu dia baru
pakai cawat. Video klip tersebut akhirnya dinyatakan lulus sensor setelah bagian-bagian yang tidak pantas itu ditutup. Tapi akibatnya, video klip tersebut menjadi tidak jelas maksudnya. Jadi nggak ngerti kalau lihat video ini apa sih maksudnya gitu, apa sih itu yang kayak apa sih gak kelihatan hitam gitu. Sayang sebenarnya sih itu artistik banget, tidak pornografi kalau menurut kita sih sebenarnya. Daripada video klip yang dari luar tuh datang yang bikini yang wah kelihatan semuanya gitu kan, itu sebenarnya lebih pornografi yang bisa menimbulkan hawa nafsu gitu ya. Nah yang aku ini benar-benar art gitu, artistik banget sebenarnya, bagus banget. Jadi kayak lukisan gitu tapi ya telanjang. Dan awalnya juga dia diem. Jadi kayak patung gitu, tapi pas di adegan terakhir nah dia gerak gitu. Baru orang ternyata orang bener telanjang gitu, disangkanya patung. Begitulah penafsiran Dewi Gita mengenai nilai artistik. Tapi kalau menyangkut nilai budaya kita, tentu video klip macam itu akan menimbulkan geger. Sebagaimana foto-foto seronok yang dinyatakan artistik, tapi secara budaya dinyatakan porno. Dan rasanya memang bijaksana kalau video klip telanjang itu tidak diputar saja, kecuali setelah bagian-bagian yang tidak pantas dihilangkan. Dan rupanya memang itulah yang dilakukan oleh produsernya. Pemirsa, berikut ini simaklah kabar lainnya yang baru saja selesai disunting editor kami. Di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu Oppie Andaresta melangsungkan akad nikah dengan laki-laki asal Amerika, Kurt Joseph Keller. Betapa bahagia Oppie di usianya yang 29 tahun. Ia merasa memperoleh laki-laki yang bisa kokoh memeluknya. Orangnya baik, orangnya senang menolong orang gitu. Orangnya suka nolong orang. Secara fisik bagaimana kamu melihat? Ganteng, gagah. Terus kalau dipeluk dia kayaknya aman banget, Cie. Pemirsa, 5 tahun yang lalu pasangan ini bertemu di Gang Potlot, kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Tempat ini adalah markas besar slang di mana Kurt selama ini aktif membantu pertunjukan grup band tersebut. Dan berbicara mengenai Gang Potlot, lagi-lagi tempat itu berjasa menjodohkan musisi. Itu sebabnya tinggi sekali rasa terima kasih Oppie kepada Bunda Yvette. Perempuan tua ini adalah Ibunda Bim Bim yang rumahnya di Gang Potlot dijadikan tempat berkumpul para musisi termasuk Oppie. Disitulah ia bertemu Kurt yang berusia 30 tahun. Dan di situ pula lah sejumlah musisi juga menemukan jodohnya. Gang Potlot nikah ini ada yang ke-10. Iya. Ya, Bim Bim, Kakak, Dade, Oppie. Menyaksikan kebahagiaan Oppie dalam pernikahannya adalah juga kebahagiaan Bunda Yvette dalam sanubarinya. Ya harapan Bunda ya, walaupun dia kawin dengan orang asing, saya mengharapkan supaya mereka saling sayang, bahagia. Mungkin itu Tuhan sudah menjodohkan dia, itu adalah jodohnya. Begitu lama Oppie berkenalan sama ini akhirnya jodohnya sama Kurt. Berarti kan Tuhan menjodohkan yang jauh. Perkawinan ini malam harinya dilanjutkan dengan pesta unik di Pasar Seni Ancol dalam nuansa etnik bertema Back to Nature. Pemirsa, sebagaimana manusia pada umumnya, demikian pula hubungan antar musisi yang kadang diselingi oleh pertikaian. Dhani Manaf, pentolan Dewa, belum lama ini juga terpancing untuk bertikai dengan sesama musisi. Saya seneng banget malam itu gitu, bisa ngobrol sama Bim Bim sama kakak slang. Cuman kenapa saya dilempar rokok gitu loh. Itulah yang terjadi pada suatu malam belum lama ini ketika Dhani Manaf dan musisi-musisi lainnya berkumpul pada acara AMI Gathering yang memang rutin diselenggarakan. Ya saya sebagai manusia ya, artinya saya kan bukan nabi. Kalau dilempar bir dari belakang dan dilempar rokok dari belakang itu otomatis saya nggak bisa menjaga kesabaran saya gitu. Bayangin aja saya
nggak nonjok orang tuh udah 9 tahun. Berarti udah 9 tahun saya nggak nonjok orang tuh kan berarti udah sufi banget itu sebenarnya. Cuman nggak tahu kali ini kenapa tiba-tiba saya blank dan benar-benar lupa diri. Jalannya acara seperti gambar yang Anda lihat ini, di mana pada suatu kesempatan setiap musisi dan penyanyi boleh tampil bersama. Saat itulah Dhani dianggap mengganggu acara sehingga ada yang kesal kepadanya. Katanya yang memulai lo karena katanya lo mengganggu penampilan mereka. Kalau itu konser mereka mungkin saya mengganggu, tapi ini kan konser jam. Konsepnya kan jamming, ya gathering. Kalau mereka merasa terganggu ya itu urusan mereka gitu. Tapi ini kan konser jamming gitu. Kecuali konser mereka terus saya ganggu lah, saya tangkap aja polisi langsung. Tapi ini kan jamming, semua orang boleh jamming, siapa aja boleh maju gitu, ya kan. Atas dasar itulah Dhani Manaf tidak terima ketika ada personil band Bunga melemparnya dengan rokok. Tangan Dhani pun melayang menonjok anak itu. Sebagai seorang musisi senior yang terpaksa harus berkelahi dengan anak musisi muda gitu gimana sih? Saya tuh nggak merasa senior. Saya nggak merasa terkenal, saya manusia biasa yang bisa marah. Begitulah pemirsa cerita pendek dari seorang anak band yang menempeleng anak band lainnya. Tapi belakangan, Dhani Manaf sangat menyesal. Lupa diri itu bukan saya sebenarnya. Pemirsa, VCD film petualangan Sherina telah beredar. Bertepatan dengan itu, para pembajak pun beraksi. Di pasaran kita jumpai VCD yang asli dan yang bajakan. Nah, untuk mengingatkan Anda supaya tidak tertipu membeli yang bajakan, Mira Lesmana sang produser memberi petunjuk. Ini bajakan. Karena ini warnanya, kalau udah warnanya oranye ini berarti bajakan. VCD yang asli adalah yang berwarna ini. Tapi para pembajak pun berusaha mencontek yang asli. Hanya saja kasar buatannya. Kalau toh yang ini mirip sekali ya, bisa lalu dilihat dalamnya, mungkin bisa minta dibuka. Biasanya yang agak gelap dan kasar itu palsu. VCD petualangan Sherina yang asli dijual Rp17.500. Harganya sengaja ditekan serendah-rendahnya untuk membuat para pembajak kelabakan. Karena harga yang asli dan yang bajakan tidak akan jauh bedanya. Sehingga orang cenderung akan membeli yang asli. Namun dasar pembajak, mereka akan tetap membajak. Walaupun ini termasuk cover yang canggih, yang sama dengan yang Sinekom sudah edarkan, sebenarnya covernya itu hanya 1 lembar. Sedangkan yang asli itu, ada fotonya di itu sebenarnya 2 lembar. Gambar-gambar adegannya di dalam. Yang asli. Mungkin yang paling bisa kelihatan kalau dari luar, karena susah pasti bukanya dua-duanya disegel. Mungkin yang kelihatan ini nih. Ini dia clear nih. Dan kita bisa baca petualangan Sherina dari atas, kita bisa baca petualangan Sherina dari samping. Kalau yang palsu kita cuma bisa lihat dari samping aja, dari atas nggak bisa. Apalagi yang ini, yang hanya dibungkus selembar plastik, ini jelas-jelas bajakan. Pemirsa, kami merasa perlu membela Mira Lesmana dan kawan-kawan dari para pembajak karena Mira adalah sineas idealis yang tidak membuat film semata-mata untuk tujuan komersial. Ada nilai-nilai luhur yang ingin diraihnya. Nilai moral hingga nilai budaya. Nilai-nilai macam ini jelas tidak ada dalam hati para pembajak karena mereka adalah penjahat-penjahat yang seenaknya mencuri gagasan dan jerih payah orang lain. Bayangkan aja Anda sendiri sedang mengerjakan sesuatu dengan susah payah atau dengan segala hati Anda, apapun bentuknya, apakah Anda membuat sebuah sapu tangan atau membuat sebuah sepatu dan Anda mencoba memasarkannya ke satu tempat lalu tiba-tiba ada orang lain yang sudah melihat, oh gampang tuh saya juga bisa, tapi dia menyontoh gitu ya, lalu dengan mudah dia menjual dengan cara yang cepat dan lebih banyak, ternyata dia yang lebih untung, itu sudah merupakan satu pelanggaran hak cipta gitu.